Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang kasus waris, yaitu seorang meninggal dunia tapi mereka tidak memiliki anak kandung. Pertanyaannya, harta waris yang dia tinggalkan itu akan diberikan kepada siapa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang kasus waris, yaitu seorang meninggal dunia tapi mereka tidak memiliki anak kandung. Pertanyaannya, harta waris yang dia tinggalkan itu akan diberikan kepada siapa? Gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahasan kita pada video kali ini adalah meninggal atau wafat tanpa punya anak kandung. Wafat tapi tidak memiliki anak kandung. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan ini muncul tentang bagaimana harta waris itu ketika seorang yang wafat tidak memiliki anak kandung. Ini muncul dari salahnya pemahaman tentang siapa ahli waris, gitu. Nah, selama ini teman-teman sekalian banyak orang memahaminya bahwa yang disebut sebagai ahli waris itu pasti anak kandung, gitu. Ini ada bapak, ini ada bapak, ada ibu. Kemudian memahaminya bahwa ahli waris itu hanya anak kandung. Nah, gitu. Benar, memang anak kandung itu adalah ahli waris, tapi bukan satu-satunya ahli waris. Karena anak kandung itu hanya satu dari 17 ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris ketika ada orang yang meninggal dunia. Nah, teman-teman sekalian, pemahaman tentang ahli waris hanya anak kandung saja, itu yang menyebabkan pertanyaan tadi muncul. Kalau ada orang meninggal dunia dan tidak memiliki anak kandung, dikemanakan, akan diberikan kepada siapakah harta waris tersebut? Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah terjawab bahwa sebenarnya ahli waris kita di dalam Islam atau ahli waris dalam hukum Islam itu bukan hanya anak kandung, tapi ada 17 daftar ahli waris yang berhak mendapatkan waris. Ahli waris, gitu. Dari 17 ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Rohabi, ya, itu terdiri dari 10 laki-laki dan 7 wanita atau perempuan, gitu. Nah, dari 17 ini teman-teman sekalian, ada di antara ahli waris ini yang pasti dapat, dan ada yang berpotensi dapat, gitu. Kalau yang pasti dapat, ini ada 3 golongan, atau bisa dirinci lagi: anak laki-laki kandung, kemudian ini 1, kemudian 2 anak perempuan kandung, kemudian yang 3 orang tua kandung. Itu terdiri dari yang nomor 3 ini ibu kandung, yang keempat bapak kandung, yang kelima istri atau suami sah, gitu. Ini 5 golongan ini berhak mendapatkan ahli waris, mendapatkan harta waris dari orang yang meninggal dunia yang hukumnya pasti. Artinya mereka berlima ini tidak bisa digeser oleh siapapun, gitu. Maka nanti pertanyaannya muncul pada pertanyaan awal tadi itu. Kalau ada orang meninggal dunia tapi dia tidak memiliki anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, maka masih ada ibu kandung yang berhak mendapatkan waris, yang masih hidup tentu saja. Kemudian bapak kandung kalau masih ada, atau suami atau istri, gitu. Kalau seandainya jenazah, contoh kasusnya gini mamanya, ada suami, kita tulis nama aja, ada suami namanya Umar,
punya istri namanya Zainab. Gitu. Suatu ketika Umar wafat dan mereka berdua tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Namun Umar masih memiliki ibu dan masih memiliki bapak kandung, gitu. Maka ahli warisnya adalah ibu kandung terlebih dahulu, kemudian bapak kandung dan Zainab sebagai istri sahnya. Itu berarti kalau kita hitung menggunakan aturan waris Islam, berarti ketika Umar wafat maka ahli warisnya adalah Zainab sebagai istri atau istri, kemudian ibu kandung, kemudian yang keempat bapak kandung. Gitu. Ini tiga ahli waris Umar ketika Umar meninggal dunia, dan keempatnya ini tidak punya anak. Ini ya, kita pahami, tidak punya anak, gitu. Maka kalau ini tidak punya anak, berarti Zainab sebagai istri adalah ahli waris yang pasti dapat, kemudian ibu kandung juga pasti dapat, dan 3 bapak kandung pasti dapat. Maka dari rincian 3 ahli waris ini, Zainab sebagai istri mendapatkan 1/4 dari keseluruhan hartanya Umar, karena Umar tidak memiliki anak. Kemudian ibu kandung mendapatkan 1/3 dari keseluruhan hartanya Umar. Kemudian yang bapak kandung mendapatkan sisa harta, atau dalam bahasa waris disebut asobah. Jadi kalau kasusnya umpamanya ini Umar ini meninggalkan harta kurang lebih kalau dinominalkan sebesar 200 juta umpamanya gitu. Maka 200 juta itu 1/4-nya untuk Zainab selaku seorang istri, 1/3 untuk ibunya, dan sisanya untuk bapaknya. Sisa harta tadi itu. Jadi 200 juta diambil 1/4 untuk istrinya Umar, kemudian 1/3 untuk ibu kandungnya Umar, dan sisanya dari pengurangan itu dipakai untuk atau diberikan kepada bapak kandungnya Umar, gitu. Ini kasus pertama. Nanti kalau pertanyaannya tadi kembali, kalau ada orang meninggal dunia dan tidak memiliki anak kandung, maka hartanya mau diberikan kepada siapa? Ini tadi kasusnya kalau yang meninggal adalah Umar selaku seorang suami. Sekarang kalau kita ganti ininya, apa namanya? Kita balik kasusnya. Tadi ini ada Umar dan Zainab, gitu. Umar dan Zainab. Sekarang ternyata yang meninggal dunia duluan adalah Zainab, dan Zainab punya harta 200 juta rupiah, gitu. Ketika Zainab meninggal dunia, ternyata Zainab ini masih memiliki bapak kandung, masih memiliki ibu kandung, gitu. Tapi mereka berdua sekali lagi tidak punya anak, gitu. Maka siapakah ahli warisnya Zainab? Karena Zainab tidak punya anak kandung, maka satu, ahli warisnya adalah Umar selaku seorang suami. Yang kedua, ibu kandungnya Zainab. Yang ketiga adalah bapak kandungnya Zainab. Umar sebagai seorang ayah, ini Umar sebagai seorang suami mendapatkan 1/2 dari hartanya Zainab. Kemudian ibunya mendapatkan 1/3, kemudian bapaknya sisa. Nah, kalau ternyata pembagian antara ibunya Zainab dengan bapaknya Zainab masih besaran ibunya dengan pembagian 1/3 dan sisanya tinggal sedikit, maka nanti kita menggunakan rumus baru atau rumus lain untuk menghitung biar bapak tetap bisa mendapatkan lebih banyak dari pendapatan ibu, gitu. Jadi itu mudahnya bahwa ada 17 ahli waris. Dari 17 itu ada yang pasti mendapatkan dan ada yang berpotensi mendapatkan. Nah, nanti pada video kedua kita akan bahas siapa yang dianggap berpotensi mendapatkan waris. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.